Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang akar persamaan kuadrat, metode iterasi sederhana menggunakan Microsoft Excel. Eh, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih metode iterasi sederhana itu. Tapi di sini tuh masih penjelasan secara teori ya. Jadi, metode iterasi sederhana adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan persamaan nonlinier, termasuk persamaan kuadrat, dengan mendekati solusinya secara bertahap melalui proses iteratif. Ini dilakukan dengan membuat perkiraan awal untuk akar, lalu menggunakan rumus iterasi untuk memperbaiki perkiraan tersebut sampai mendekati akar yang sebenarnya. Dalam konteks metode iterasi sederhana untuk mencari akar persamaan, kita juga perlu mengetahui istilah konvergen dan divergen, yaitu adalah bagaimana solusi atau proses iterasi mendekati atau menjauh dari akar sebenarnya. Oke, jadi di sini ada konvergen dan divergen. Apa sih konvergen itu? Konvergensi terjadi ketika hasil iterasi semakin mendekati akar persamaan yang dicari. Artinya, dengan semakin banyak langkah iterasi, nilai dari hasil perhitungan akan semakin mendekati solusi yang benar. Dalam hal ini, metode iterasi dianggap berhasil dan efektif. Sedangkan divergensi terjadi ketika hasil iterasi menjauh dari akar sebenarnya atau malah bergerak tidak menentu. Dalam hal ini, nilai hasil perhitungan menjadi semakin jauh dari solusi yang diinginkan. Dan metode iterasi dianggap gagal untuk menemukan solusi. Oh iya, eh, konvergen juga dibagi menjadi dua, yaitu ada konvergen monoton dan konvergen berosilasi. Divergen pun juga sama, ada divergen monoton dan divergen berosilasi. Untuk lebih lengkap, lebih jelasnya, untuk bagaimana sih konvergen monoton itu dan konvergen berosilasi, kita nanti akan saya jelaskan di soalnya, karena jika melihat langsung akan jauh lebih mudah pahamnya. Ini adalah penjelasan secara teknis. Jadi, metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya yaitu di sini ada persamaan X kurang pangkat X sama dengan 0. Ketika kita ubah atau kita ingin memisahkan X dengan sebagian X yang lain menjadi X sama dengan pangkat X atau GX sama dengan pangkat X. GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Dalam memisahkan X dengan sebagian X yang lain, kita akan mendapatkan beberapa bentuk X, tidak hanya satu saja. Contohnya yaitu seperti ini. Di sini ada contoh persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Di sini kita akan mendapatkan beberapa bentuk. Yang pertama itu ada ini. Kita di sini mencari X kuadratnya. Jadi yang kita pindahkan atau pindah ruaskan yaitu adalah yang min 2X dan min 3 ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi X kuadrat sama dengan 2X plus 3. Lalu karena di sini ada kuadrat atau pangkat 2, jadi kita menaruh akar di sebelah kanannya. Jadi sama dengan X sama dengan akar 2X plus 3. Lalu yang kedua, di sini kita memecah kuadratnya atau X-nya. Jadi di sini sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat, X kali min 2 sama dengan min 2X. Lalu 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi positif 3. Lalu kita keluarkan agar X-nya sendiri, jadi sama dengan X sama dengan 3 per X min 2. Lalu yang ketiga, di sini kita yang akan dicari adalah min 2X-nya. Min 2X-nya kita pindahkan sebelah kanan, jadi X kuadrat min 3 sama dengan 2X. Agar lebih mudah dipahami, kita susun ulang. Min 2X agar jadi di depan, jadi 2X sama dengan X kuadrat minus 3. Ini bentuknya sama, cuman beda penyusunan saja. Jadi karena kita ingin mencari X-nya, duanya kita jadikan pembagian. Sama dengan X sama dengan X kuadrat minus 3 per 2. Oke, kita langsung ke contoh soal lagi. Contoh soal. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi sederhana gunakan epsilon 0,0001 dan x0 sama dengan 5.
kita analisis dulu sebenarnya soal ini akan menjadi jawaban seperti apa. Jadi kita pertama memiliki persamaan ini, lalu kita mempunyai epsilon. Epsilon ini sebagai apa? Sebagai batasan. Jadi jika nanti kita sudah menemukan jawabannya dan lebih kecil daripada epsilon, berarti sudah selesai, sudah ketemu jawabannya. Dan x0 ini sebagai tebakan awal. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini yaitu kita harus mencari beberapa bentuk dari yang akar persamaan ini, dari fx ini. Tadi kita sudah mempunyai 3 ya, langsung aja. Ada 1, 2, dan 3. Kita menggunakan yang pertama dulu, kita sekarang ke Excel. Nah, ini adalah Gx yang baru atau X sama dengan akar 2X plus 3 dengan epsilon 0,001 dan X0 atau tebakan awalnya itu adalah 5. Di sini ada tabel, ada R sebagai iterasi, ada XR, ada mutlak XR plus 1 kurang XR. Jadi kita di sini memasukkan rumus dulu untuk awalnya agar paham. Di sini ada X sama dengan kan ya, X sama dengan akar 2X. Akar 2X, X berapa? X itu adalah yang XR. Tebakan awal atau tebakan awalnya, X0-nya. Jadi kita kali 5, lalu ditambah 3. Sama dengan, hasilnya adalah yang ini, yang bawahnya. 3,605555. Itu hasilnya, lalu kita ke yang mutlaknya. Jadi di mutlak ini XR plus 1 itu adalah yang tadi yang kita sudah cari. Ini, lalu dikurang oleh XR yang sebelumnya, atau tebakan yang sebelumnya. Jadi sama dengan 3,60555 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 1,3945. Tapi dikarenakan ini adalah mutlak, jadi kita hilangkan negatifnya menjadi 1,3945. Lalu proses tersebut berlanjut hingga yang XR plus 1 min XR ini atau mutlak XR ini lebih kecil daripada epsilonnya. Nah, di sini bisa dilihat di iterasi ke-13, kita mendapatkan hasilnya itu lebih kecil daripada epsilon. Jadi dapat disimpulkan kita mendapatkan di iterasi ke-13 dengan akar hampirannya X sama dengan 3. Lalu ini tuh konvergen monoton. Kenapa sih konvergen monoton? Dikarenakan dia ini turun secara bertahap. Bisa lihat di Excel ini ada 3,6, 3,1, 3,06, 3,02, 3,007, dan 3,002 hingga seterusnya sampai menurun secara monoton atau secara bertahap. Nah, itu disebut dengan konvergen monoton. Nah, ini kan turun ya. Konvergen monoton juga ada dua, konvergen monoton naik dan konvergen monoton turun. Begitu. Jadi ini yang bentuk pertama, kita menemukan akar hampirannya di 3 dengan kita mendapatkan akar hampiran X sama dengan 3 di iterasi ke-13 dan bentuknya itu adalah konvergen monoton. Lanjut kita ke yang bentuk kedua. Di sini ada Gx atau X sama dengan 3 per X minus 2 dengan epsilon yang sama 0,0001 dan X0 atau tebakan awal yaitu 5. Kita lihat di sini tabel, kita melakukan proses terlebih dahulu agar paham. Jadi di sini ada X sama dengan 3 per, ini X ngambil dari mana? Ngambil dari dari tebakan awal, yaitu 5. 5 kurang 2 sama dengan
1. Sudah. Lalu kita lanjut yang ke mutlak XR plus 1 minus XR. Di sini berarti sama dengan 1 dikurang 5. Sama dengan minus 4. Atau karena ini kita dimutlakan menjadi 4 positif 4. Lalu ini sama seperti yang tadi, proses ini akan terus berlanjut hingga mutlak XR ini lebih kecil daripada epsilon. Dan ya, kita dapat melihatnya ini berhenti di iterasi ke-15 dengan XR-nya minus 1 dan mutlak XR-nya sudah melewati epsilon atau batasnya. Dapat disimpulkan, kita mendapatkan di iterasi ke-15 dengan akar hampiran sama dengan minus 1, dan ini tuh berkonvergen berosilasi. Kenapa konvergen berosilasi? Dikarenakan di XR-nya ini hasilnya itu dia itu naik turun naik turun. Maksudnya naik turun itu gimana? Jadi minus 3, minus 0, minus 1, minus 0, minus 1, minus 0, minus 1, minus 0. Walaupun ini naik turun, tetapi tetap mendekati akar hampiran kita, yaitu minus 1. Bisa juga positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Cuman nanti pasti akan tetap mendekati dengan akar hampirannya. Lalu kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Di bentuk ketiga kita memiliki X sama dengan X kuadrat minus 3 per 2 dengan epsilon yang sama, yaitu 0,0001, dan X0 atau tebakan awal yaitu 5. Kita masukkan rumus terlebih dahulu agar paham. Jadi di sini ada X sama dengan X kuadrat. X kuadrat itu 5 ya, tebakan awalnya ya. 5 pangkat 2 dikurang 3 per 2. Ini hasilnya yaitu 11, sama dengan 11. Lalu kita lanjut ke yang mutlak XR-nya. 11 dikurang 5. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Sudah, mari kita. Nah, seperti yang sebelumnya juga, kita akan melanjutkan prosesnya hingga melewati lebih kecil daripada epsilonnya. Namun, di sini dari tabel ini kita dapat melihat ini tidak mendekati atau lebih kecil daripada epsilonnya, malah makin menjauh. Jadi dapat disimpulkan ini tuh tidak mendapatkan di iterasi manapun, tidak mendekati akar hampiran manapun, atau disebut juga dengan divergen, semakin menjauh dari akar hampirannya atau dari batasannya. Jadi, dapat disimpulkan dari soal yang kita kerjakan tadi, akar persamaannya ada di 3 dan min 1. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.